Halo, selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat, jauh dari yang namanya sakit penyakit. Pada kesempatan ini, setelah meet, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi belajar bahasa asing. Dalam kasus ini belajar bahasa Inggris. Actually, there are three main factors which affecting foreign language learning. The first one, it is individual factors or internal factors, and the second, it is external factors, and the last, it is affective factors. Well, for the first factors or individual factors, it can be divided into 5 elements. The first, it is age. The second, it is personality. The third, it is motivation. For experiences, and the last, it is cognition. There's elements which stick on the in everybody, in every people, in every individual, are different for each others, from age up to the cognition. Well, for this introduction, it is quite observable that some learners learn new language more quickly than others because they are successful by virtue of their strong determination, hard work, and persistence. Yet some other learners are not very successful in learning a new language, and it is obvious that there are some crucial factors influencing success, which are mostly beyond the control of the learner. Ya, tentu dalam belajar ada yang sukses dan ada yang tidak sukses. Hal itu dipengaruhi oleh faktor-faktor tadi. These factors can really be categorized as individual factors, external factors, and lastly as affective factors. Jadi ketiga faktor tersebut yang menyebabkan seseorang itu sukses maupun tidak sukses di dalam belajar bahasa, in learning language, especially for this case I mean English language, right? For this meeting, our focus on individual factors. Pada pertemuan ini kita lebih fokuskan kepada individual factors yang tadi dibagi menjadi 5 elemen. Langsung saja, seperti yang bisa kita lihat pada gambar ini, ada orang tua yang sedang belajar. Tentu sangat familiar bagi kita istilah belajar di waktu tua bagai melukis di atas air, dan belajar di waktu muda bagai melukis di atas batu. Hal ini mengisyaratkan bahwasannya sukses tidaknya seseorang itu belajar tergantung pada usia. It depends to the age. Kenapa? Di orang tua cenderung pelupa dibandingkan orang yang masih muda. And then for the next statement, we can see you can't teach an old dog new tricks. Kita tidak bisa mengajari, sebenarnya bukan maksudnya dog di sini adalah mengibaratkan manusia. Kita tidak bisa mengajari manusia tua, manusia atau orang tua dengan trik-trik yang terbaru. Mereka bagaikan belajar di atas air, sama seperti statement yang di atas.
This is the reasons of the successful of learners. Ini adalah alasan kesuksesan dalam belajar bahasa. Well, the age of the learners influences the children having strong literacy skills in their own language. Seems to be in a better position to acquire a new language in a more effective way. Very motivated, older learners can do it, but usually they should try hard to become a native like speaker. Ya, orang yang lebih tua juga bisa sukses, tetapi they need a hard work, they need a hard one, they need the hard one. Dan hal ini sudah saya buktikan ketika kami sedang kuliah S3. Di sana ada orang tua dan kami ada beberapa yang lebih muda, dan bisa saya katakan yang muda bisa selesai studi tepat waktunya dibandingkan yang lebih tua. This is one factors of age. I hope you understand what I mean, and it is similar with learning language, learning English language as a foreign language. It has been hypothesized that there is a crucial period in a second language acquisition, just like there is in the first language acquisitions. Ada itu kepanjangan CHP, Critical Hypothesis Period. Di situ pada kolom pada ini adalah temuan-temuan pada tabel yang sebelah kiri ini mengatakan bahwasannya adanya critical hypothesis period dalam belajar bahasa, dan yang di sebelah kanan ini adalah opposite findingsnya. Jadi ada peneliti yang mengatakan peneliti yang menemukan adanya batasan-batasan usia tertentu dalam belajar bahasa, tetapi di sisi lain ada juga yang menentang hasil temuan tersebut. Well, the next we are focused on personality. Personality can be divided into two. Personality itu adalah kepribadian. Kepribadian itu bisa dibagi menjadi dua yang umum. Yang pertama itu adalah introvert and then extrovert. Yang sebelah kiri ini adalah kolom yang introvert dan sebelah kanan ini adalah extrovert. Itu dia. Introverted or anxious learners usually perform slower progress, especially in the development of oral skills. Jadi yang introvert ini, orang yang introvert ini cenderung pendiam. Ya, mereka menunjukkan progres belajar berbahasa Inggris, terkhusus oral skill. Oral skill yang dimaksud di sini, oral skill adalah keterampilan berbicara. Itu dia, oral skill, berbicara. They are less likely to take opportunities to speak. Ya, mereka mengalami kelambatan dalam menguasai keterampilan berbicara. Tapi untuk writing tunggu dulu, belum tentu dan tidak selamanya. Next, more outgoing students, it means extroverted students, will not worry about the inevitability of making mistakes. Nah, berbeda dengan yang extroverted. Extroverted students ini dia cenderung berani ngomong dan tidak begitu memikirkan kesalahan-kesalahan yang akan dia lakukan ketika berbicara. Jadi introverted dan extroverted ini adalah faktor kepribadian yang berbeda dalam belajar berbahasa. Extroverted students do not care about taking risks. Nah, itu dia. They do not care about taking risks. Mereka enggak peduli salah-salah ngomong. Yang penting saya ngomong. Itu dia. And then they are better extroverted students are better in learning oral skills. Dalam hal speak, ya. Thus they got more chances to do much more practice in the target. Kenapa dia lebih hebat dalam speaking? Karena dia memiliki kesempatan untuk praktis walaupun bersalahan, even though it is wrong.